tentang Bandar Udara Samratulangi, khususnya perkembangan pariwisata. Ya, luar biasa, berkembang pesat karena penerbangan langsungnya dari Kinabalu di peran pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota ini sangat menentukan juga. Nah ini teman-teman, ada banyak wisatawan yang dari Kinabalu, ya dari Malaysia. Welcome to Manado. Nah ini teman-teman, wisatawan dari Malaysia. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan Om Joni setelah keliling Bali dan Jawa beberapa hari yang lalu, ya beberapa minggu yang lalu. Om Joni kembali lagi di Manado. Wow, ini suasana terkini terbaru di Manado. Berada di Pal 2 teman-teman ya, Jalan Marta Dinata. Dan sekali lagi tujuan Om Joni hari ini mau ke Bandar Udara Samratulangi Manado. Kebetulan di sana ada sesuatu yang Om Joni kerjakan ya. Perjalanan ke Bandar Udara Samratulangi dari Pal 2 ini ya hanya memakan waktu kira-kira paling lambat 30 menit jika tidak terjadi macet teman-teman. Nah ini suasananya teman-teman. Wow, sekarang kita ya berada di sebelah kanan ini pompa bensin ya teman-teman, Pertamina. Dan sekali lagi kita ke bandara ya teman-teman. Perjalanan kita kira-kira 30 menit dari sini ya. Nah ini suasana Pal 2 teman-teman. Ya sebentar lagi kita akan tiba di Patung Kuda. Mungkin Anda memori ya, pernah ingat dengan patung kuda Pal 2 itu di depan sana teman-teman. Dulu pernah ada lapangan pacuan kuda di Manado di Ranomut. Nah sekarang sudah tidak ada. Nah pacuan kuda sekarang ini di Sulawesi Utara kita bisa dapat di Kawang Tompaso ya, Kawangkoan Tompaso, dan juga ada di daerah Paniki Manado. Nah sudah mau jam 10 pagi dan kita lihat kondisinya macet. Ini dari luar kota Manado masuk ke pusat kota, seperti ini suasananya teman-teman. Perjalanan yang menyenangkan dan sekali lagi ya ada tamu ya Om Joni hari ini. Biasa Om Joni jemput ya, karena biasanya kita sudah komunikasi ya. Om Joni akan memperlihatkan suasana bagi teman-teman yang datang ke Manado, suasana kawasan wisata di mana saja yang Anda ingin lihat ya. Om Joni akan bawa teman-teman. Om Joni buat banyak video ya terkait dengan objek-objek wisata di Sulawesi Utara. Dan jika Anda ingin ke Manado ya, Om Joni akan membantu teman-teman menelusuri kawasan-kawasan wisata yang ada di Sulawesi Utara.
Oke, sekarang kita sudah berada di Kairagi. Ya, seperti ini suasana Kairagi. Sebentar lagi kita akan tiba di pangkalan TNI Angkatan Laut yang ada di Kairagi, teman-teman. Nah, di sebelah kiri kita bisa melihat di sini ada Taman Makam Pahlawan Provinsi Sulawesi Utara, teman-teman ya. Nah, itu di sebelah kiri, teman-teman. Ya, Taman Makam Pahlawan Kairagi, Kota Manado, teman-teman. Ya, sebagai informasi buat teman-teman bahwa Bandar Udara Samratulangi sudah mulai ramai dengan penerbangan internasional ya. Ya, baru-baru ini telah di-launching penerbangan dari Manado ke Kinabalu. Ya, mungkin Anda baru pertama kali mendengar Kinabalu ya. Ya, Kinabalu berada di Malaysia. Kalau di Kalimantan itu dia di atas Kalimantan ya, teman-teman. Di Laut Cina ya, China. Jadi di daerah Sarawak ya. Sabah Sarawak, teman-teman. Di sanalah Kinabalu, dan Kinabalu salah satu kota wisata yang ada di kerajaan Malaysia, teman-teman ya. Dan penerbangan perdana itu di bulan awal September ya, teman-teman. Dari Manado, Kinabalu, dan Kinabalu Manado. Ya, dulu AirAsia ya, teman-teman. Dulu AirAsia pernah juga melayani rute Manado Kuala Lumpur, tapi udah tidak ada ya. Itu sebelum Covid. Nah, sekarang telah dibuka Kinabalu Manado, teman-teman. Ya, kita masih di Kairagi, teman-teman. Ya, seperti ini suasananya perjalanan kita menuju Bandar Udara Samratulangi Manado. Dan nah ini teman-teman, di sebelah kanan ada jalan ke kanan ini, itu menuju Bitung ya teman-teman, Air Madidi Bitung. Dan Om Joni lurus ke depan. Ya, ini dia lurus, ini jalan raya bandara ya. Lumayan ya teman-teman, kali ini tidak begitu macet, mantap ya teman-teman. Jadi arus lalu lintasnya mantap ini. Ya, masih di Kairagi teman-teman ya. Sebentar kita akan meninggalkan Kairagi ya, menuju ke Kayu Watu, lalu Paniki teman-teman, baru kita ke Mapanget ya. Nah, di sini kita akan melihat di sebelah kiri ada salah satu mall ya, yaitu Lipo Plaza teman-teman. Ya, Lipo Plaza itu terletak di Kairagi teman-teman ya. Nah, ini dia Lipo Plaza di sebelah kiri kita. Lalu ada jalan ke kiri ini ya teman-teman. Itu jalan raya menuju ke Politeknik Manado. Itu dia Lipo Plaza teman-teman. Ya, kita terus menuju Bandar Udara Samratulangi Manado.
Nah, kita telah tiba di kawasan, ya ini Grand Kawanua ya. Di sebelah kiri Grand Kawanua. Jadi kawasan bisnis juga ya. Ada hotel, kemudian ada mall di sini teman-teman. Di sebelah kiri ada lapangan golf 19 hole ya. Ada 18 hole. 18 hole. Ya, seperti ini suasananya. Nah, di sebelah kiri ini lapangan golf, teman-teman. Ya. Cuaca di luar agak panas, Om Joni tidak buka kaca ya, teman-teman. Kalau buka kaca pasti kepanasan Om Joni, karena mobilnya pakai AC. Ya, ini ada Transmart, teman-teman, sebelah kiri. Oke, ini kawasan Kawanua Walk ya, ini teman-teman. Dan kita terus menuju ke bandara. Di depan ini perempatan Ring Road 2 dan jalan raya menuju bandara, teman-teman. Oke, kita lanjut, teman-teman. Ya, kita melewati perempatan ini ya. Ya, ini perempatan jalan Ring Road ya, Ring Road 2. Sekarang kita sudah di Kayuwatu menuju Paniki dan Mapanget. Oke, teman-teman, jadi seperti yang Om Joni infokan tadi, bahwa beberapa minggu yang lalu Om Joni sempat keliling Bali dan sebagian Jawa, yaitu Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jakarta. Nah, ada hal yang menarik yang perlu dicontoh ya. Jadi perlu dicontoh hal-hal yang baik yang ada di daerah tersebut, khususnya bagaimana pengembangan pariwisata. Ya, kalau di Bali memang kawasan ini daerah ini sudah menjadi destinasi wisata internasional ya. Bahkan kawasan ini menjadi kawasan wisata terbaik di dunia mungkin ya. Salah satu terbaik di dunia, mungkin bisa dikatakan 10 besar dunia ya, menjadi incaran bagi wisatawan. Ya, kalau bicara tentang Bali, maka banyak hal yang harus kita contoh, termasuk di dalamnya adalah kesiapan sumber daya manusia yang betul-betul siap menerima melayani wisatawan. Sumber daya manusia yang sudah terampil ya. Lalu juga terkait dengan budaya. Ya, budaya di sana ya budaya sebagai daerah wisata. Ya, bagaimana budaya bersih, budaya sopan ya, budaya aman ya, jadi menjaga keamanan masing-masing masyarakat Bali ya. Masyarakat di Bali betul-betul sudah menjadi budaya bagaimana kawasan tersebut dijadikan suatu kawasan yang aman, damai, tentram. Ya, tidak ada, jarang terjadi kenakalan-kenakalan ya. Nah, itu lalu unsur budaya juga ya, seperti ada pura ya, kemudian tempat-tempat situs-situs tertentu yang bisa dijadikan kawasan wisata.
Nah, di sana betul-betul luar biasa sekali ya. Nah, kawasan-kawasan wisata alam ya dipoles sedemikian rupa menjadi tempat wisata yang nyaman. Ya, seperti itulah Bali ya, teman-teman. Pantai ya dipoles sedemikian rupa menjadi suatu kawasan wisata yang betul-betul menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan ketika menuju pantai. Demikian juga di gunung ya, di danau. Ada batu ya, kawasan batu karang atau batu kapur yang dipoles juga ya, sehingga banyak wisatawan yang tertarik datang ke situ. Wow, luar biasa ya. Kemudian pengelolaan kawasan wisata, pengelolaan kawasan wisata juga terkoordinir rapi antara masyarakat dan pemerintah. Itu juga bagus ya, teman-teman. Perlu dicontoh, teman-teman. Oke, teman-teman, sebentar lagi ya kita tiba di Bandar Udara Samratulangi. Ini sudah dekat ini, teman-teman ya. Ya, ini sudah masuk kawasan Mapanget mungkin ya. Ya, di depan sana ya ada Tugu Adipura di Mapanget. Tugu Adipura ya itu ya pertama kali Manado dihargai ya sebagai kota terbersih di Indonesia. Mudah-mudahan ini jadi motivasi juga bagi pemerintah sekarang ini, yaitu dia Tugu Adipura, agar Manado terus menjadi kota bersih. Budaya bersih ini penting sekali, teman-teman ya. Penting, sebab bersih itu identik dengan kesehatan ya, kesehatan masyarakat. Jadi kalau masyarakat terbiasa dengan budaya bersih, maka kesehatan terjamin, teman-teman ya. Oke, sekarang ya kita berada di Mapanget dan menuju ke Bandar Udara Samratulangi, Manado. Nah, ini teman-teman, pintu gerbang sudah di depan ya. Sebentar lagi kita akan tiba di Bandar Udara Samratulangi, Manado. Oke, akhirnya kita tiba di sini, teman-teman. Inilah pintu gerbang Bandar Udara Samratulangi, Manado. Ya, seperti ini suasananya, teman-teman. Ya, kita akan masuk portal ini, teman-teman. Ya, masih kurang kendaraan, teman-teman. Yes, kita sudah masuk, teman-teman. Ya, ini dia ruangan terminal ya, terminal Bandar Udara Samratulangi, Manado. Ya, sekarang kita akan cari parkir dulu, teman-teman. Nah, ini parkir dari sini ya. Ya, masuk di sini. Wah, ini ada Alpha Express. Kali ini pesawatnya kurang ini. Bukan pesawatnya kurang, mobilnya kurang ini, teman-teman. Ah, ini dia. Jadi kita parkir di sini saja ya. Ini, teman-teman. Wow, pas di sini, teman-teman. Nah, teman-teman, akhirnya tiba di Bandar Udara Samratulangi, Manado. Seperti ini suasananya. Teman-teman, Om Joni bersama dengan pengamat pariwisata. Pemerhati atau pengamat ini? Pemerhati. Apa kabar? Baik sekali. Ini Pak Patis Beselar ini adalah sosok pengamat pariwisata yang hari-hari melihat banyak daerah wisata yang
di Indonesia dan membandingkan dengan Sulawesi Utara. Bagaimana hari-hari ini di Sulawesi Utara, Pak? Khususnya perkembangan pariwisata. Ya, luar biasa, berkembang pesat karena pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ini membuka penerbangan langsungnya dari Kinibalu, kemudian sebelumnya juga dari Jepang pulang pergi ya. Contoh AirAsia itu sudah hari kedua ini ya, kedua kalinya dalam satu minggu. Informasinya 3 kali seminggu. Jadi ini sepertinya turis-turis yang ASEAN atau juga umumnya mancanegara ini makin banyak datang ke Provinsi Sulawesi Utara. Oh, gitu ya. Sepintas pengamatan. Oke. Pak Patris, bicara tentang keberhasilan dalam pengelolaan pariwisata. Kira-kira apa yang tools atau apa namanya kisi-kisi yang bisa ditingkatkan oleh pemerintah dan masyarakat? Memang dalam beberapa kesempatan jelas ada tetap 3 hal ini. Pertama, terbukanya akses ya, keterkoneksian antar wilayah atau daerah-daerah pariwisata Sulawesi Utara dengan melalui bandara ini kemudian tersalurkan ke berbagai objek pariwisata di seluruh Sulawesi Utara. Itu pertama. Tentunya berikutnya ketersediaan akomodasi juga yang semakin marak ya, semakin berkembang ya di berbagai lokasi, dan juga kegiatan-kegiatan yang di masyarakat utama ya, masyarakat pariwisata di Sulawesi Utara inilah yang kemarin contoh Tomohon pesta rakyat di Sulawesi Utara dan juga pawai parade bunga di Kota Tomohon. Nah, seperti itu penting juga selain aktivitas keseharian masyarakat untuk mendukung pariwisata. Oh, ya, jadi ada beberapa hal ya terkait dengan event, misalnya ada kegiatan-kegiatan event itu juga bisa mendongkrak ya. Ya. Event, kemudian akomodasi ya. Akomodasi. Ya, termasuk salah satunya transportasi ya. Betul. Menghubungkan antar negara ya. Jadi peran pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota ini sangat menentukan juga, faktor utama untuk memberikan kemudahan-kemudahan akomodasi dan juga kebijakan yang Oke. Beberapa objek wisata yang sekarang lagi dikembangkan pemerintah termasuk kawasan kek wisata Likupang. Ada saran buat pemerintah atau stakeholder dalam hal ini, Pak? Memang Likupang kan 5 destinasi prioritas ya pariwisata. Memang ini saya pikir ini terus berproses ya, berkembang terus dan juga berkelanjutan lah istilahnya. Saya pikir baik pemerintah sekarang maupun nanti juga akan terus melanjutkan program strategis ini. Karena objek di sana atau juga potensi pariwisata di Sulawesi Utara khususnya di Likupang ini termasuk bagus ya, macam-macam bisa ditampilkan di sana dan juga terkoneksi dengan daerah-daerah lain seperti Kota Manado, Bitung dan khususnya Minahasa Utara. Oke. Ya, semoga ke depan objek-objek wisata di Sulawesi Utara bisa paling tidak dapat meningkatkan kunjungan pariwisata di Sulawesi Utara. Ya, kita berharap. Oke, thank you. Siap. Pak Patris. Nah, teman-teman, seperti ini suasana di kedatangan internasional ya dan domestik. Ini kedatangan internasional dan domestik. Ya, kalau di sana internasional, ini domestik, teman-teman. Ya. Ya, ini teman-teman kedatangan. Nah, ini. Oh, ini ada dari Scoot Air Singapura. Ini dari China ada ya, Guangzhou.
Ini juga dari, dari Cina ada berapa ya Pak Patris? Guangzhou. Yang 14, 15. Nah, ini kedatangan internasional teman-teman. Ya. Nah ini teman-teman, ada banyak wisatawan yang dari Kinabalu, ya dari Malaysia. Seperti ini suasananya teman-teman. Ya, ini penerbangan dari Kinabalu ke Manado. Ya, seperti ini suasananya teman-teman. Atau nanti turun aja di depan, nanti saya foto. Tidak ada Manado. Nah, Welcome to Manado. Oke, lagi 1, 2, 3. Ya. Ya, seperti ini suasananya teman-teman. Oke teman-teman, Om Joni sudah di sini ya di Pondok Hijau ya. Ya bersama tamu dari Malaysia yang baru turun dengan pesawat Air Asia. Kita mau coba makan siang dulu di Pondok Hijau teman-teman. Dan kawasannya sudah berubah ya. Ini dia teman-teman. Nah ini teman-teman, wisatawan dari Malaysia.